Jadi kita membicarakan mengenai bernyanyi. Sebentar Bu Nursen, mikrofon kita mati Bu Nursen, tolong dihidupkan. Ya, lanjut. Sudah, dapat lagi? Sudah. Nah, ya. Ibu ulangi lagi, materi kita pada hari ini adalah seni musik, ya. Nah, betul, menyanyikan vokal solo atau tunggal. Yang mana pengertian menyanyi itu merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang berbahagia atau yang sedang sedih, yang sedang galau. Jadi itulah mewakili musik itu merupakan mewakili hati kita. Jadi kalau kita sedih, kita bisa dengan bernyanyi. Dengan bernyanyi kita bisa mewakili hati kita yang sedih itu tadi menjadi gembira. Baiklah, di sini Ibu akan menerangkan mengenai fungsi musik dulu. Fungsi musik yang pertama yaitu sebagai media yang sangat menyenangkan. Itu media menghibur, ya. Yang kedua, fungsi musik itu adalah sebagai media sosial. Kenapa disebut media sosial? Yaitu dengan bermusik, dengan berseni, berkesenian, kita bisa mengenal orang banyak. Bermusik itu, bernyanyi itu kita membutuhkan orang banyak. Nah, dengan adanya orang banyak, sehingga orang mengapresiasi dengan penampilan kita. Itu fungsinya. Yang kedua. Yang ketiga, fungsi musik itu adalah yaitu fungsi berdakwah. Nah, berdakwah, bisa berdakwah kita melalui musik. Menyanyikan, contohnya dengan lagu-lagu keagamaan. Nah, mungkin Ananda nanti kita cari lagu-lagu keagamaan yang fungsi agama. Kemudian fungsi untuk pendidikan. Dengan adanya fungsi musik ini, kita mengetahui lagu-lagu daerah, budaya-budaya kita yang ada di Nusantara ini. Nah, sehingga kita mengetahui, oh ini lagu daerah Sumatera Barat, ini lagu daerah Medan, ini lagu daerah Aceh, ini lagu daerah, pokoknya semua Nusantara. Itulah fungsinya pendidikan bagi musik itu. Nah, kemudian lagi masalah materi vokal. Ada dua perbedaan wilayah nada yang pada diri kita. Nada kita itu dengan orang lain tidak akan sama. Ada perbedaannya. Nah, tidak akan sama. Kalau nada suara kita dilatih dengan baik sehingga bisa mencirikan suatu kering suara kita. Nah, jadi kalau dilatih bisa menjadi suatu vokal yang sangat bagus jadinya. Kalau kita sering berlatih. Kemudian yang kedua, wilayah nada. Kemampuan seseorang itu mencapai wilayah nada yang tinggi dan rendah. Bagaimana kita menyanyikan sebuah lagu dengan nada yang tinggi dan rendah. Nah, itu yang kedua, wilayah nada. Dan di sini juga ada jenis wilayah nada, yaitu untuk suara anak-anak ada wilayah nadanya dua. Yang pertama suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya itu terletak pada A dan D res. Ta. Istilahnya suara nida
Sopran yaitu suara tinggi wanita, wilayah nadanya yaitu C, res, dan A. Kemudian yang kedua suara wanita mezzo sopran, suara sedang wanita, disebut suara sedang wanita. Yang ketiga suara wanita, yang ketiga itu alto, suara rendah wanita. Ya. Kemudian ada suara pria. Suara tinggi pria yaitu disebut tenor. Dan suara tinggi sedang pria disebut bariton, suara rendah pria disebut bass. Nah, jadi itulah wilayah nada yang ada pada kita. Mudah-mudahan Anda bisa nanti untuk berlatih bernyanyi sesuai dengan nada kita. Misalnya kalau kita menyanyi, untuk mencari nada itu nada awal kita itu. Bisa ibu sampaikan jadi sampai di situ dulu Pak Devi ya. Nanda semuanya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjutkan atau kegiatan kita, boleh kita bertanya kepada ibu guru kita. Silakan bertanya. Anak-anak Bapak dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya apapun, tidak harus tentang apa yang disampaikan oleh Bu Nursen tadi, tapi juga boleh tentang apapun tentang terkait pembelajaran yang akan kita lakukan satu semester ke depan ini. Boleh tentang seni budaya khususnya atau tentang yang lain-lainnya, boleh bertanya di sini kepada Bapak atau kepada Ibu Nursen. Kalau di sini Bapak melihat ada yang angkat tangan, Yogi Prasetyo. Apakah Yogi mau bertanya, Yogi? Tidak. Oke. Belum ada pertanyaan ya? Silakan bertanya. Oke, itu ada Cindy Friskasari. Silakan Cindy mau bertanya, Nak. Ya, silakan Cindy. Assalamualaikum, Bu. Kapan kita pinjam buku perpustakaannya, Bu? Kalau boleh tahu. Oke. Pinjam buku perpustakaan kapan, Pak Eki? Oke, bagus sekali pertanyaannya dari anak kita Cindy Friskasari. Kapankah kita mulai meminjam buku di perpustakaan? Sebentar. Anak kita ini Nur Hayatul. Itu dikeluarkan presentasinya, itu ada terpencet mungkin ya anak kita. Nanti akan kita gilir waktunya saat kita sudah mulai pertemuan tatap muka. Jadi anak-anak Bapak tunggu saja saat pertemuan kita di sekolah.
nanti akan diatur jadwal kita untuk meminjam buku di perpustakaan. Yang penting hari ini dulu ikuti, simak dulu pembelajaran awal kita pada semester ini. Begitu ya, Cindy Friskasari, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut, ada pertanyaan anak kita yang lain. Alfariji, ada pertanyaan? Silahkan, Nak. Naima Eka Putri, ada pertanyaan? Nah, silahkan, boleh bertanya apapun, boleh. Kepada Bapak juga sebagai guru BK kelas 9 ini bertanya. Nah, siapa lagi ya yang Bapak? Ya, Alfariji mau bertanya, Alfariji? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa saja nada yang ada di dalam lagu Pak? Coba ulangi Alfariji, pelan-pelan Nak. Apa saja nada lagu dalam vokal Pak? Oke. Kepada Ibu Nursen kita silakan untuk menjawab ya. Nadanya banyak, nah. Itu sesuai dengan yang ada di kubur itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah wilayah nada kita. Ada beberapa oktav itu. Jadi jarak antara suara wanita dengan laki-laki itu 1 oktav. 1 oktav itu supaya Ananda tahu, yaitu jarak dari do sampai ke do tinggi itu 1 oktav. Jika jarak laki-laki dari do rendah, itu berarti jarak antara nada suara wanita itu do tinggi. Nah, jadi itu nada kita semuanya itu. Ada yang paling tinggi betul yang disebut rep, ada yang paling rendah ya, itu wilayah nada kita. Paham, Alfariji? Oke. Paham Bu. Terima kasih Bu Nursen, Alfariji. Nanti kita praktekkan dalam praktek. Oke, bagus sekali anak kita Alfariji. Ini ada yang mengangkat tangan, Syarif Hidayat. Mau bertanya, Nak? Enggak, Pak. Oh, oke. Boleh kameranya boleh dihidupkan anak-anak Bapak. Seperti tadi kita semuanya saling bertatap muka, boleh dihidupkan Nak kameranya. Siapa lagi ya yang mau bertanya kira-kira? Coba Bapak cek namanya. Asvini atau Vesra Chania, boleh antara keduanya mau bertanya? Niko Asmana. Anak Bapak Vesra Chania, ada mau bertanya Nak atau ada yang mau disampaikan? Nah, boleh. Oke. Mungkin di akhir kegiatan kita pada hari ini, Bapak akan menyampaikan sedikit sebagai penutup dari kegiatan kita pagi hari ini. Bapak harap semua anak-anak Bapak sudah mengambil absen online tadi ya yang telah Bapak sediakan. Sebagai penutup kegiatan kita, Bapak akan menyajikan sedikit materi layanan bimbingan konseling ya, yang perlu kita pahami
Sebentar. Oke. Kita tunggu sebentar ya, Nak. Ada masalah jaringan seperti itu. Sudah tampak, Nak, di layar kita? Kita ini adalah mulai dari akhir. Tujuanmu, maka saat itu sukses dimulai. Nah, apa artinya ini? Dalam hidup kita itu tidak boleh berjalan terlebih dahulu sebelum kita menetapkan tujuan yang akan kita capai. Ibarat orang pergi melaksanakan suatu perjalanan, misalkanlah kita anggap dari Darmasraya ke Padang misalnya. Kalau seseorang sudah menetapkan tujuannya itu ke Padang, maka dia akan berjalan sesuai dengan urutan-urutan dan melalui jalan yang benar. Pasti dia akan melalui jalan yang menuju ke Padang. Tapi kalau seseorang dalam hidupnya itu berjalan belum menetapkan tujuan, maka besar kemungkinan dia akan tersesat di dalam perjalanan. Nah, itulah yang Bapak maksud. Mulai itu bukan dari awal, tapi memulai dari akhir. Tujuan apa yang hendak kita capai, itulah yang pertama kali kita tetapkan dalam hidup kita. Ananda semua sekarang ini adalah kelas 9. Kelas 9 ini apa tujuannya ke depan? Nah, itu yang ingin Bapak tekankan di sini. Tujuan kita ke depan adalah bisa menyelesaikan kelas 9 ini dengan baik dan bisa masuk ke sekolah lanjutan yang kita inginkan. Ini sangat penting, anak-anak Pak. Kalau kita lihat waktu 9 ini, di mana pada bulan Maret itu anak-anak Bapak itu sudah selesai. Karena itu tidak ada lagi waktu untuk bermain-main, tidak ada waktu untuk bersantai. Kita sekarang kuliah apa? Nah, 50% ini bukanlah waktu libur, tapi waktu kita belajar dengan cara yang berbeda. Nah, semoga anak-anak Bapak nanti bisa mengikuti pembelajaran di kelas 9 ini dengan baik. Dan Bapak sebagai guru bimbingan konseling akan senantiasa memandu, menyertai kesuksesan anak-anak Bapak semua. Bapak harap nanti semuanya sukses melalui kelas 9 ini sampai Bapak atau kami antarkan ke sekolah lanjutan yang kita inginkan nantinya. Nah, itu paparan singkat dari Bapak di akhir kegiatan kita pada pagi hari ini. Jika ada yang bertanya, Bapak persilahkan. Tentang apapun. Nah.
Ada pertanyaan, Nak? Akhirin anak Bapak, silakan dibuka mikrofonnya. Oke, bagus sekali. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran anak Bapak semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir di negara kita dan kita bisa leluasa kembali bertemu tatap muka. Mari kita akhiri dengan mengucapkan